Baik, terima kasih saudara. Masih kita lanjut. Nah, Mbak Desa, jadi kan kita melakukan penelitian, kemudian kita sudah pendampingan dan tanda kutip kepada masyarakat yang mereka sudah melakukan juga ternyata ya. Nah, dari hasil-hasil apa ya, catatan-catatannya ini, itu kemudian itu dikemanakan sih itu hasilnya ini tuh gitu. Kalau berdasarkan riset yang saya lakukan, saya langsung memang memberikan setiap selesai bisa 1 tahun riset atau laporannya itu kami langsung berikan kepada pengelola di sana. Oh. Kebetulan sana ada pengelola hutan dan lain sebagainya. Kita Baik. jelaskan, oh hasilnya seperti ini, apakah sesuai dengan yang mereka amati, kasus yang mereka amati di lapangan. Apakah dengan data yang kami berikan ini bisa juga membuat mereka bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat. Betul. Atau melaporkan ke atasan yang lebih tinggi bahwa oh kondisi realnya seperti ini. Berdasarkan riset seperti ini, berdasarkan observasi mereka ini, oh ternyata nyambung. Jadi solusinya apa? Ya tentunya bisa dicari dari sana seperti itu. Jadi ini disampaikan juga ya kepada Iya. pemangku lah Iya. yang bisa mengeluarkan kebijakan gitu. Iya, Nah, kemudian mitigasi apa yang bisa kita share ya, yang kita bisa sampaikan. Kalau mitigasi kemarin berdasarkan riset ini memang bahwa pola agroforestry itu tepat diterapkan untuk misalnya di daerah pemanfaatan ataupun kebun milik pribadi warga sendiri. Karena kan kita lihat dari segi penghasilan ternyata sangat juga sustainable dari hasilnya. Kebetulan kalau dari pihak mereka di sana dengan mereka menerapkan pola itu, mereka bisa mendapatkan produksi yang stabil dengan harga yang stabil. Mungkin kalau di daerah lain harganya turun, di daerah mereka tetap stabil. Karena kan kalau ekosistem servisnya sudah bagus, apapun yang nantinya akan ditanam, itu pasti hasilnya juga akan bagus. Karena kondisi awal, kondisi lingkungannya yang mereka perhatikan. Kondisi dasar, misalnya kayak tanah tadi, oh tanahnya sudah bagus. Kalau mereka ekosistemnya sudah bagus ya tentu akan mempermudah, baik itu menanam tanaman yang lainnya. Dan jadinya kan kepercayaan konsumen terhadap mereka juga sangat tinggi. Contoh konkretnya tanaman apa yang punya Kalau kemarin, komoditas yang sangat bagus? Kalau di sana vanili dan juga kopi. Oh, vanili dan kopi. Iya. Oh, oke. Wah, ini mungkin ya kita juga mengajak lah ya, memberikan gambaran kepada masyarakat yang ada di sana bahwa agroforestry ini atau campur tumpang sari ya, campur sari. Ada lebih dari satu tanaman. Lebih dari satu tanaman dimanfaatkan lahan itu, dan ini ternyata memang dan sudah dirasakan oleh mereka yang sudah melakukan itu, ada peningkatan ekonomi, secara ekonomi. Pendapatan bertambah gitu ya. Ketimbang kalau kita menanam monokultur ya, satu tanaman saja dari tahun ke tahun gitu ya. Karena berdampak ke ketahanan pangan juga. Berdampak juga kepada ketahanan pangan. Oke, baik. Nah, kalau saya geser ke Mbak Ratna, bagaimana Mbak Ratna tentang mitigasi yang harus kita lakukan ya supaya kerentanan tadi terhadap gender tadi, kemudian ketahanan keluarga itu menjadi ya tidak berdampak parah akhirnya. Sebenarnya solusinya itu yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan di daerah-daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim ini. Diperlukan memang intervensi langsung dari pemerintah, khusus bagi daerah-daerah yang terdampak. Tentu saja treatmentnya itu akan berbeda dengan daerah yang lebih sedikit terdampak dari perubahan iklim ini. Nah, kemudian lebih khusus lagi dilihat bagaimana dampaknya terhadap laki-laki dan perempuan. Seberapa proporsinya itu sangat berbeda. Sehingga nanti juga untuk treatmentnya harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan, karena itu tadi proporsi yang dirasakan akibat dari perubahan iklim ini berbeda, begitu. Kebijakan sebenarnya sudah ada beberapa, cuma balik lagi menurut saya intervensi langsung realnya seperti apa yang dialami Intervensi oleh pemangku kebijakan. Pemerintah dalam hal ini untuk daerah-daerah yang tadi itu ya, yang terdampak sangat keras tadi, sangat keras, yang rentan dan terhadap sangat rentan bencana, betul. Dengan keterbatasan yang ada di sana gitu ya. Betul. Keterbatasan fasilitas, keterbatasan kemampuan dari masyarakat sendiri itu yang memang harus intervensi langsung kalau masukan dari kita kan. Betul. Untuk membantu mereka ya. Betul. Kalau tidak hanya di kertas atau kebijakan saja, tapi implementasinya juga tolong dibantu gitu. Karena mereka memang tidak punya kemampuan dalam tanda kutip kalau sendiri. Ya,
mungkin juga tidak tahu ada masalah mungkin, tapi Nah, tidak tahu harus itu. kemana, begitu. Mungkin dari bawah juga, dari pemangku adatnya, karena itu dari yang paling dekat dengan masyarakat, itu juga kita harus berikan pemahaman. Yang paling dekat dengan masyarakat, paling tidak dia bisa membantu untuk menghimpun data atau pelaporan. Karena kalau jauh ke pemerintah, masyarakat di bawah mungkin agak susah menjangkau. Tapi bagaimana dari pemangku adat mungkin, dari Kelian mungkin paling dekat kalau di Bali, itu bisa menjembatani informasi terkait dengan apa kendala-kendala yang dialami masyarakat. Entah ternyata nggak ada nangkap ikan sama sekali, bulan ini kosong atau apa. Sesimpel itu sebenarnya untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, keluhan masyarakat itu apa. Kalau dari laporan ada nggak, Pak? Laporan ada nggak yang khususnya itu di Bali? Jadi akhirnya nih, wah ini rentan nih, kalau ini didiemin kasihan masyarakatnya, ini akan menjadi lebih parah. Adakah atau malah sudah ada penelitian untuk itu? Atau masih Akan dilakukan penelitian. Tapi kalau laporan kita menuju ke mendapatkan sana. ada juga misalnya ya ini memang harusnya intervensi pemerintah segera mungkin, karena kita bisa publish saja kan, memang tidak semua daerah wilayah Bali itu kesuburannya sama. Iya, betul. Tingkat ekonominya sama gitu kan. Beda. Karena memang topologi dan istilahnya wilayah-wilayahnya juga ya ada yang tadi ya, potensi kekeringannya tinggi, tanahnya potensi ketandusannya juga ada. Kalau kita bicara ijo royo mungkin Tabanan ijo royo gitu kan. Iya. Tapi kalau mungkin daerah utara karena memang dekat gunung, vulkanologinya kuat, ya akhirnya tanahnya pun berbeda gitu kan. Ya ini yang menjadi message kita lah untuk dampak yang tidak langsung boleh dikatakan oleh karena isu perubahan iklim gitu ya. Mbak Desa, apa terakhir yang pengen disampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, supaya kita lebih aware lah, kita lebih ya bermula dari mana sih? Kadang-kala kan orang kan ketinggian climate change, petani itu nggak ngerti itu. Akhirnya sebetulnya ini loh, kalau Anda menemukan hal ini di lingkungan tempat Anda, sebetulnya itulah salah satu indikasi bahwa perubahan iklim berdampak kepada kehidupan. Ini gimana Mbak Desa, apa yang disampaikan? Kalau berdasarkan case saya tadi, saya melihat bahwa mungkin bisa dilihat ada salah satu dampak positifnya, kita jadi berpikir ya, gimana sih cara kita mengelola lingkungan kita menjadi lebih baik. Kalau misalnya negara maju, dia punya teknologi, dia yang bisa mengontrol, misalnya kalau kita tidak bisa mempunyai teknologi untuk pertanian indoor, kalau mereka bisa mengontrol pertanian indoor dalam skala besar dengan berbagai teknologinya. Kalau hutan kita yang masih luas, sedangkan hutan itu kan susah kita kontrol secara, misalnya kalau di kayak rumah kaca bisa kita kontrol dan pertanian indoor bisa kita kontrol, tapi kalau di sini kan pola kita menanamnya yang bisa kita kontrol, pola kita menanam, tanaman apa yang kita tanam, sistem apa yang kita gunakan dalam proses penanaman itu, dan bagaimana melibatkan juga masyarakat lokal, sehingga masyarakat lokal itu juga walaupun dari dampak perubahan iklim ini kan banyak sekali ya. Jadi masyarakat lokal tetap bisa bertahan hidup dengan sumber daya yang mereka punya di sekitar mereka. Jadi harus memilih pengelolaan yang tepat sehingga bisa menjadikan framework juga untuk daerah-daerah lainnya. Jadi potret dan kearifan lokal setempat itu yang sangat mempengaruhi ya Mbak Desa, karena beda tempat beda juga metodenya, beda juga teknologinya gitu. Sebenarnya kan kalau dari sistem pengelolaan kita bisa menggunakan pengelolaan yang sama tapi disesuaikan dengan kearifan lokal dari masing-masing dan karakter masyarakat. Supaya lebih efektif. Jadi kayak alamnya terjaga, masyarakat di sekitarnya juga bisa mendapatkan manfaat dari situ. Oke. Dari Mbak Ratna apa yang ingin disampaikan, Mbak? Kalau mungkin pesan saya, kita lihat di sebelah-sebelah kita. Kita saling menjaga sih Pak, itu yang utama. Gimana caranya kita tahu ada masalah kalau misalnya kita diem, itu. Yang pertama saling menjaga, yang kedua gimana caranya supaya kita semua ini tahu bahwa sebenarnya perubahan iklim ini dampaknya berbeda. Dan karena itu kita tidak perlu malu kalau misalnya ada salah satu yang membutuhkan treatment khusus yang berbeda daripada masyarakat yang lainnya, di tempat lain. Yang rentan tentu harus beda perlakuannya dengan yang tidak rentan, begitu. Dan kita tidak perlu malu akan itu, gitu sih. Supaya ini bisa berhasil, siapa yang harus terlibat, Mbak Desa? Apakah semua stakeholder ini ya? Dari pemerintah, tadi kebetulan juga kita perlu mitra yang bisa membeli produk masyarakat. Oke.
dari masyarakat lokalnya sendiri, peneliti lebih-lebih iya, ya. karena Jadi peneliti hulunya nih ya. bisa memberikan apa ya, data real riset Iya, ya. Karena iya, kan iya. kalau orang mengamati saja tanpa ada database yang kuat, dia nggak bisa mengambil keputusan juga. Jadi data riset yang kuat yang disampaikan pemerintah mengambil kebijakan yang tepat juga untuk masyarakat yang ada di sekitar sana. Yang memungkinkan menggandeng pihak ketiga berarti pemerintah dong? Atau memang swadaya itu juga boleh ya? Atau NGO macam bisa masuk? Dari akademisi juga Siapa- sebenarnya kan bisa oh, memberikan bisa. masukan ke pemerintah. Iya iya. Jadi memang misalnya tadi hasil apa pertanian atau hasil kebunnya sudah bagus, kita memang harus cari untuk hilirnya kan, Iya. supaya ada pembelinya karena ini memang faktor ekonomi taraf hidup masyarakatnya naik kalau ini bisa terjadi jual beli kan gitu Iya. ya menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desa Ketut Tristiana Sukmadewi ya, ke Head of Center Climate Change dari Warma Pusat Studi Warma Dewa, dan juga Mbak Ratna Ayu Diaswari ya, SAMH Gender Equality and Women Equality, dan sebagai koordinator Cluster Center for International Development. Terima kasih atas sapaannya, kemudian berbagi sedikit sharing terkait dengan isu perubahan iklim. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran, pengetahuan, dan lebih banyak lagi orang yang peduli. Karena memang apabila kita tidak mengelola dengan baik, dengan metode yang baik, dengan pendekatan yang baik, dengan hal-hal yang disampaikan, ya justru akan memperparah rentan kita menjadi parah. Tapi apabila kita bisa, justru sebaliknya, itu kita bisa beradaptasi, akhirnya tetap bisa bertahan, bahkan bisa mendapatkan nilai tambah, pendapatan bertambah, ekonomi juga tetap bertambah, tidak kehilangan tempat pekerja, lingkungan pekerjaan kita, lahan kita gitu ya, supaya kita tetap melakukan aktivitas kita sebagai salah satu ciri masyarakat tropis, berkebun, bertani, nelayan, perikanan ya, dan terlebih juga tentunya tentang kesehatan. Salam sehat selalu Mbak-mbak sekalian, sukses selalu. Salam kami untuk seluruh peneliti yang ada di pusat-pusat studi Warma Dewa. Sukses selalu ya. Terima kasih. Baik saudara, demikian tadi Sapa Redaksi mencoba untuk mengupas sedikit permasalahan terkait dengan perubahan iklim. Jadi faktor-faktornya ternyata banyak, dan yang sangat mengena untuk Bali tentunya perubahan-perubahan iklim ini berdampak kepada sektor pertanian, kemudian kesehatan, perikanan, dan lagi-lagi tentang gender dan kesetaraan gender. Karena memang lingkup paling bawah adalah komunitas terkecil, ada keluarga. Nah ini yang sangat berdampak apabila mata pencarian atau lingkungannya berubah dan akhirnya tidak memberikan dampak positif bagi kehidupannya. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kita. Mari kita bersama-sama peduli, lebih care lagi terhadap faktor-faktor, efek-efek yang terjadi dalam perubahan iklim, dan yang paling penting apa yang bisa kita lakukan supaya perubahan iklim ini menjadi hal yang positif untuk kita beradaptasi ke depan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Bambang Kalitus menutup episode Sapa Redaksi untuk kali ini, dan kita akan jumpa lagi minggu depan tentunya dengan permasalahan-permasalahan dan hal-hal yang harus dan lebih menarik dan unik yang kami harus sampaikan kepada Anda untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Terima kasih, sampai jumpa.